Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mapel PAI Channel. Pada video kali ini kita akan kembali membahas materi PAI berdasarkan kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum sekolah pusat keunggulan untuk kelas 10 tingkat SMA SMK sederajat tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Adapun pembahasan materi ini meliputi 1. Definisi dan dalil nakli syu'abul iman. 2. Macam-macam syu'abul iman. 3. Tanda-tanda orang yang beriman. 4. Problematika, praktik keimanan di sekitar kita. 5. Hikmah dan manfaat syu'abul iman. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi dan dalil nakli syu'abul iman. Iman berasal dari kata amana yu'minu imanan. Secara bahasa memiliki arti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, iman memiliki arti ucapan, perbuatan dan niat di mana tidak akan sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Iman memiliki 6 pilar atau biasa dikenal dengan rukun iman, di antaranya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Adapun definisi syu'abul iman, menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitabnya Qami'ut Tughyan ala Manzumati Syu'abul Iman, iman yang terdiri dari 6 pilar memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya. Namun, juga dapat mengurangi amal manusia tersebut apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW al-imanu bid'u wa sab'una aw bid'u wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam syu'abul iman. Terdapat beberapa ahli hadis yang menulis risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Di antara para ahli hadis tersebut yaitu Imam Baihaqi radhiyallahu anhu yang menuliskan kitab Syu'abul Iman, Abu Abdullah Halimi radhiyallahu anhu dalam kitab Fawaidul Minhaj, Syekh Abdul Jalil radhiyallahu anhu dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Abu Hatim radhiyallahu anhu dalam kitabnya Wasful Iman wa Syu'buhu. Para ahli hadis tersebut menjelaskan dan merangkum ada 77 cabang keimanan yang terbagi menjadi 3 kategori atau golongan yang berdasarkan kepada hadis Ibnu Majah dan Tobroni radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan hadis tersebut, keimanan terbagi menjadi 3 kategori atau 3 ranah, yaitu yang pertama, ma'rifatun bil qalbi, meyakini dengan hati. Kedua, iqrarum bil lisan,
yaitu diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan anggota badan. Dari ketiga kategori atau tiga ranah keimanan tersebut, maka syu'abul iman dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama, cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Bagian kedua, cabang iman yang berkaitan dengan lisan atau ucapan. Dan bagian ketiga, cabang iman yang berkaitan dengan seluruh anggota badan. Baik, kita akan membahas bagian pertama, yaitu cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Iman merupakan keyakinan yang menitikberatkan pada jiwa atau hati, karena pusat dari keyakinan seseorang adalah hati. Orang yang beriman, yaitu orang yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya, dan pada segala tindakannya adalah sama. Sehingga dapat diartikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang jujur, memiliki prinsip, pandangan dan sikap hidup yang teguh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa iman sejati adalah iman dengan keyakinan penuh yang terpatri di dalam hati, tidak ada perasaan ragu sedikit pun, serta akan selalu mempengaruhi orientasi dan arah kehidupan, sikap, dan aktivitas dalam kehidupan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Adapun cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati, diantaranya adalah 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah. 6. Iman kepada hari akhir. 7. Iman kepada kebangkitan setelah kematian. 8. Iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan. 9. Iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. 10. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11. Mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 12. Mencintai Rasulullah dan yang memuliakannya. 13. Ikhlas, tidak riya dan menjauhi sifat munafik. 14. Bertaubat, menyesal, dan janji tidak akan mengulang suatu perbuatan dosa. 15. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 16. Selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 17. Tidak berputus asa dari rahmat Allah. 18. Syukur nikmat. 19. Menunaikan amanah. 20. Sabar. 21. Tawadu dan menghormati yang lebih tua. 22. Kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil. 23. Ridho dengan takdir Allah. 24. Tawakal. 25. Meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri. 26. Tidak dengki dan iri hati. 27. Rasa malu. 28. Tidak mudah marah. 29. Tidak menipu, tidak suuzon, dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. 30. Menanggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta harta dan jabatan. Selanjutnya bagian kedua, yaitu cabang iman berkaitan dengan lisan. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan, agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya. Sehingga ketika ia hendak berbicara, terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila pembicaraannya bermanfaat baginya, maka ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya, maka ia akan menahan diri. Sementara hati orang yang bodoh terletak pada mulutnya, dan ia berbicara apa saja sesuai yang ia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun cabang iman yang berkaitan dengan lisan, diantaranya 1. Membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3.
belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. Bagian ketiga, cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Iman bukanlah sekedar amalan yang secara lahiriah menunjukkan kesan dan penampilan seolah-olah seseorang begitu beriman. Sebab orang-orang munafik pun tidak sedikit yang secara penampilan lahiriahnya mempertontonkan rajin beribadah dan berbuat baik. Sedangkan terdapat pertentangan dan kontradiksi dalam batin mereka karena apa yang diperbuatnya tidak didasari oleh ketulusan untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan selalu memandang bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang utama. Jika dihadapkan pada persoalan-persoalan real dalam kehidupan, tanpa berat hati, berpura-pura dan pamrih untuk mendapatkan kesan baik di hadapan manusia, maka ia akan menentukan pilihan yang mendahulukan ketauhidan di dalamnya. Oleh karena itu, dalam Syu'abul Iman, para ulama telah memilah ada 40 cabang yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan sebagai cerminan keimanan seseorang. Di antaranya yaitu 1. Bersuci atau toharoh, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, maupun mengqadha sholat. 3. Bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu, serta membebaskan budak. 4. Menjalankan puasa wajib dan sunnah. 5. Melaksanakan haji bagi yang mampu. 6. Beriktikaf di dalam masjid, termasuk diantaranya mencari Lailatul Qadar. 7. Menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. 8. Menyempurnakan dan menunaikan nazar. 9. Menyempurnakan dan menunaikan sumpah. 10. Menyempurnakan dan menunaikan kafarat. 11. Menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat. 12. Melaksanakan kurban. 13. Mengurus perawatan jenazah. 14. Menunaikan dan membayar hutang. 15. Meluruskan muamalah dan menghindari riba. 16. Menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. 17. Menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan haram. 18. Menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat serta hak hamba sahaya. 19. Berbakti dan menunaikan hak orang tua. 20. Mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik. 21. Menjalin silaturahmi. 22. Taat dan patuh kepada orang tua atau yang dituakan dalam agama. 23. Menegakkan pemerintahan yang adil. 24. Mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran. 25. Menaati hakim atau pemerintah dengan catatan tidak melanggar syariat. 26. Memperbaiki hubungan muamalah dengan sesama. 27. Menolong orang lain dalam kebaikan. 28. Amar ma'ruf nahi munkar. 29. Menegakkan hukum Islam. 30. Berjihad mempertahankan wilayah perbatasan. 31. Menunaikan amanah termasuk mengeluarkan 1/5 harta rampasan perang. 32. Memberi dan membayar hutang. 33. Memberikan hak-hak tetangga dan memuliakannya. 34. Mencari harta dengan cara yang halal. 35. Menyedekahkan harta, termasuk juga menghindari sifat boros dan kikir. 36. Memberi dan menjawab salam. 37. Mendoakan orang yang bersin. 38. Menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain. 39. Menghindari permainan dan sunda gurau. 40. Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Pembahasan yang ketiga, yaitu tanda-tanda orang yang beriman. Adapun tanda-tanda orang yang beriman, diantaranya adalah 1. Bila mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. 2. Senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya, karena seberapapun sibuk dengan aktivitas dan urusan duniawi, seorang mukmin akan senantiasa memprioritaskan ibadah dan sholat untuk menjaga kualitas imannya.
4. Menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin memiliki keyakinan bahwa harta yang dinafkahkan di jalan Allah merupakan wujud implementasi keimanan untuk pemerataan ekonomi, agar tidak terjadi kesenjangan yaitu antara yang kaya dan yang miskin. 5. Menghindari perkataan yang tidak berguna. Orang yang beriman akan selalu mempertimbangkan sesuatu sebelum ia mengucapkannya. Jika ucapannya bermanfaat, maka ia akan melanjutkan perkataannya, namun jika mendatangkan madorot, maka ia akan menghindarinya. 6. Memelihara amanah dan menepati janji. Seseorang yang beriman akan senantiasa memegang amanah dan menepati janji yang telah dibuatnya, serta tidak akan berkhianat kepada siapapun yang mempercayainya. 7. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Jihad dalam hal ini adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, baik dengan harta, benda, maupun nyawa yang dimilikinya. Sebagai contoh, jihadnya seorang pelajar, yaitu kesungguhannya menuntut ilmu, sedangkan jihadnya seorang guru, yaitu kesungguhannya dalam mendidik siswanya. Berikutnya, pembahasan yang keempat, problematika praktik keimanan di sekitar kita. Menurut Abu Bakar bin Lal, dalam kitabnya Makarimul Akhlak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian, yaitu mukmin yang menghasutnya, munafik yang membencinya, kafir yang memeranginya, nafsu yang menentangnya, dan setan yang selalu menyesatkannya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Berdasarkan hadis tersebut, terdapat 5 ujian keimanan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin saat ini, yaitu 1. Mukmin yang saling mendengki. Sebagian masyarakat yang iri dan dengki jika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan merupakan sumber munculnya sikap hasud. Kemudian mereka melakukan berbagai cara agar kenikmatan yang diperoleh orang lain tersebut menjadi hilang dan berpindah kepadanya. Sifat hasud juga timbul dari kesombongan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia akan merasa khawatir jika ada orang lain yang lebih hebat dari dirinya. Tidak jarang, banyak orang yang menciptakan fitnah dan adu domba untuk menjatuhkan mukmin lainnya. 2. Kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Orang munafik adalah orang yang bermuka dua. Satu sisi, ia menampakkan wajah keislaman dan ketakwaan yang begitu mempesona. Di sisi lain, ia menyembunyikan sifat permusuhan atau bertentangan dengan apa yang diperlihatkannya. Orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir karena mereka sangat pandai memutarbalikan fakta, pandai bersilat lidah, dan berdusta yang semata-mata untuk mendapatkan kepentingan bagi dirinya saja. 3. Orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Kaum kafir adalah golongan yang menentang perkara yang hak dan mendukung yang batil. Kaum kafir saling tolong-menolong satu sama lain untuk memerangi kaum mukmin. 4. Tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. Sebagai kaum mukmin, kita harus selalu waspada setiap saat terhadap ancaman dan tipu daya setan. Tipu daya setan tersebut menguasai diri seorang mukmin dalam bentuk ketidakberdayaan kaum mukmin untuk mengendalikan diri, menahan amarah, mengendalikan nafsu, sifat takabur, kikir dalam bersedekah, dan sifat-sifat buruk setan yang lainnya. 5. Godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Nafsu adalah musuh yang paling berbahaya dalam diri setiap muslim. Oleh karena itu, jihad melawan hawa nafsu lebih berat dan sulit dibandingkan dengan melawan musuh yang nyata. Karena musuh terberat seorang mukmin yaitu adalah nafsunya sendiri. Pembahasan yang kelima yaitu hikmah dan manfaat syu'abul iman. Di antara hikmah dan manfaat syu'abul iman yaitu 1. Iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Orang yang beriman hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak memberikan pertolongan, maka tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghalanginya. Begitupun sebaliknya, jika Allah berkehendak menimpakan bencana, maka tidak ada kekuatan apapun yang sanggup menahan bencana tersebut. Iman mampu menghilangkan perilaku syirik, percaya terhadap kesaktian benda-benda keramat, tahayul, khurafat, dan lain sebagainya. 2.
iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Orang yang beriman meyakini sepenuhnya bahwa kematian adalah hak prerogatif Allah, sehingga berani mengatakan kebenaran meskipun terasa pahit, bahkan beresiko menghadapi kematian sekalipun. 3. Iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Orang yang beriman akan cenderung bersikap tenang atau sakinah dan tentram mutmainnah dalam menghadapi masalah. Kedekatan dan tawakalnya kepada Allah akan menumbuhkan sikap penyerahan diri kepada Allah dan senantiasa sabar dalam kondisi seberat apapun. 4. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Kehidupan yang baik bagi seorang mukmin yaitu kehidupan yang senantiasa berisi hal-hal yang baik. Iman menuntun seseorang untuk menyeleksi perbuatan baik yang patut dilakukan dan perbuatan buruk yang harus dihindari. 5. Iman menumbuhkan sikap ikhlas. Keyakinan terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala akan mempengaruhi seseorang untuk senantiasa melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan. 6. Iman mendatangkan keberuntungan. Orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya karena selalu berjalan di arah yang benar, dan orang beriman selalu mengikuti petunjuk dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. 7. Iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Orang yang beriman akan memiliki sistem keamanan diri ketika ia dihadapkan pada godaan maksiat, godaan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, kesulitan mengendalikan emosi,